Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan melanjutkan kembali membahas 32 daftar petarung di manga Majutsu Taisen part terakhir atau part keempat. Apakah di daftar tersebut ada salah satu jagoan kalian? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Yang pertama yaitu Sasaki Rui, pendekar pedang wanita Jepang. Sasaki Rui adalah seorang pendekar wanita Jepang, Onimusha, dan ahli Kenjutsu pada awal periode Edo, yaitu pertengahan abad ke-17. Dia dikenal sebagai master pedang wanita berpakaian aneh. Sasaki lahir di domain Koga terletak di provinsi Shimosa yang sekarang ini Koga Ibaraki. Tanggal lahirnya yang tepat tidak diketahui, dan ayahnya Sasaki Uoto adalah anggota klan master Kenjutsu yang melayani Doi Toshikatsu dan sangat berpengalaman dalam seni bela diri. Lalu, karena Rui tidak memiliki saudara laki-laki dan usahanya untuk mengambil suami berakhir dengan perceraian. Kemudian, setelah kematian ayahnya karena sakit, nama klan Sasaki menjadi punah. Yang kedua, yaitu Zenobia, Ratu Tadmur dari Suriah. Zenobia adalah Ratu Kekaisaran Tadmur yang disebut juga sebagai Palmyra di wilayah Suriah pada abad ketiga. Terdapat banyak legenda mengenai asal-usulnya, tetapi kemungkinan ia tidak terlahir sebagai rakyat jelata. Zenobia adalah seorang penguasa yang berbudaya dan ia mendukung perkembangan intelektualitas di istananya. Ia menerima para cendekiawan dan filosof. Ia juga toleran terhadap bawahan-bawahannya dan melindungi minoritas agama. Sang ratu berhasil mendirikan pemerintahan yang stabil dan memerintah wilayah dengan beraneka ragam etnis. Zenobia tutup usia setelah tahun 274 dan terdapat banyak kisah mengenai bagaimana ia menjemput ajalnya. Kebangkitan dan kejatuhannya telah mengilhami para sejarawan, seniman, serta penulis dan ia kini dianggap sebagai simbol patriotisme di Suriah. Yang ketiga yaitu Florence Nightingale, pelopor perawat modern Italia. Florence Nightingale adalah pelopor perawat modern, penulis, dan ahli statistik. Dikenal dengan nama Bidadari Berlampu dalam bahasa Inggris The Lady with the Lamp. Atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Florence Nightingale menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Ia memberikan penekanan kepada pemerhatian teliti terhadap keperluan pasien dan penyusunan laporan mendetail menggunakan statistik sebagai argumentasi perubahan ke arah yang lebih baik pada bidang keperawatan di hadapan pemerintah Inggris. Yang keempat yaitu Agatha Christie, penulis novel kriminal Britania. Agatha Mary Clarissa Christie adalah seorang penulis fiksi kriminal Inggris yang terkenal dengan 66 novel detektif dan 14 koleksi cerita pendeknya. Karyanya yang paling terkenal bercerita tentang detektif fiksi Hercule Poirot dan Miss Marple. Dia juga penulis pementasan drama terlama di dunia yang berjudul The Mouse Trap yang ditampilkan di teater West End dari 1952 hingga 2020. Pertunjukan itu ditutup pada Maret 2020 karena pandemi COVID-19. Ia juga menulis 6 novel dengan nama samarannya yaitu Mary Westmacott pada 1971. Dia diangkat menjadi Dame atas kontribusinya pada dunia sastra. Guinness World Record menyantumkan Christie sebagai penulis fiksi terlaris sepanjang masa. Novelnya telah terjual lebih dari 2 miliar eksemplar. Yang kelima yaitu Huang Yueyin, istri Zhu Liang, ahli strategi Cina yang bertalenta. Huang Yueyin, konon katanya ia memiliki perawakan yang buruk karena kulitnya yang hitam, rambutnya yang merah, dan badannya yang gemuk. Dia adalah anak dari Huang Chengyan dan dikenal sebagai wanita yang bertalenta. Pada suatu hari, Huang Chengyan datang dan menghampiri Zhu Liang dan berkata,
Aku dengar engkau sedang mencari seseorang untuk dijadikan istri. Aku memiliki anak yang berkulit hitam, berambut merah, dan berbadan gemuk. Tapi aku yakin talentanya sama sepertimu. Kemudian Zhuge Liang pun tertarik untuk menemui Huang Yueying secara langsung. Kemudian saat Huang Yueying bertemu dengan Zhuge Liang sangatlah terkejut karena melihat keadaan fisik Huang Yueying yang sangat cantik dan berkata, "Anda sangat cantik, tapi mengapa Anda menyebarkan rumor bahwa Anda berfisik buruk?" Huang Yueying menjawab, "Aku ingin seseorang menikahiku karena talentaku, bukan karena kecantikanku." Zhuge Liang sangat terkesan dan menikahi Huang Yueying. Dan juga Huang Yueying meninggal tidak lama setelah kematian Zhuge Liang. Sebelum kematiannya, ia berpesan kepada anaknya, "Jadilah pengikut yang setia dan berbakti." Yang keenam, yaitu Amelia Earhart, pelopor pilot wanita Amerika. Amelia Mary Earhart adalah seorang pelopor penerbangan, penulis, dan juga pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross, yang mendapat penghargaan itu karena ia adalah wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Dan juga ia membuat banyak rekor lainnya. Selain itu juga, ia menulis buku dan terjual paling banyak tentang pengalaman terbangnya dan memiliki peran penting dalam pendirian 99, organisasi pilot wanita. Tapi Earhart hilang secara misterius di Samudra Pasifik di dekat Pulau Howland dalam usahanya untuk melakukan penerbangan keliling dunia pada tahun 1937. Ketertarikan mengenai hidup, karir, dan misteri hilangnya Earhart masih tetap berlanjut sampai sekarang. Yang ketujuh, yaitu Marie Curie, fisikawan wanita Prancis. Marie Curie adalah perintis dalam bidang radiologi dan pemenang hadiah Nobel 2 kali, yakni fisika pada 1903 dan kimia pada 1911. Ia mendirikan Curie Institute bersama dengan suaminya Pierre Curie dan ia menemukan unsur radium. Marie Curie adalah wanita pertama yang meraih hadiah Nobel dan orang pertama yang memenangi 2 hadiah Nobel dalam 2 bidang yang berbeda. Ia adalah salah satu peneliti terpenting dalam bidang radiasi dan efeknya sebagai perintis radiologi. Catatan miliknya berisi tentang radioaktif, sampai baru-baru ini seorang cucu perempuannya mendekontaminasi penelitiannya. Yang kedelapan, yaitu Murasaki Shikibu, penyair wanita asal Jepang. Murasaki Shikibu adalah novelis dan penyair Jepang sekaligus dayang di Istana Kekaisaran pada zaman Heian. Ia dikenal sebagai penulis hikayat Genji yang ditulis dalam bahasa Jepang kira-kira antara tahun 1000 dan 1012. Murasaki Shikibu adalah nama pena, nama aslinya tidak diketahui. Beberapa sejarawan memperkirakan bahwa nama aslinya adalah Fujiwara Takako. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan daftar terakhir 32 petarung di manga Maju Taisen. Gimana menurut minasan? Ada jawaban kalian? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.